Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi fatahil alim alladzi arsyada man istata'a min ibadihi lit-ta'allum wa ta'lim wa ja'ala 'ilma sababan najiyati wal fawzi biz-zulfi 'inda al-mulkil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wal na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-aslu tsani fi zakati was sadaqati. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halakal aktsarun illa man qala bil mali kadza wa kadza. Selanjutnya pembahasan kita bersama Kitabul Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali tentang pondasi-pondasi kita dalam beragama. Nah, di pertemuan sebelumnya itu di bagian awal kita sudah masuk di bagian kedua. Di bagian kedua ini al-aslul awalnya adalah sholat, pondasi awal, pondasi pertama dalam beribadah sholat. Lalu yang kedua al-aslu tsani fi zakati was shadaqah. Yang kedua adalah zakat dan sedekah. Ini pondasi dalam beragama. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman ini di surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum. Ini al-amsal ngarannya perumpamaan. Allah ketika memberikan kabar, memberikan pelajaran tentang berinfak itu, ini menggunakan amsal, perumpamaan. Salah satu keindahan bahasa Al-Quran itu gaya bahasanya macam-macam. Ada yang gaya perintah langsung, ada yang pakai cerita dulu lalu disuruh mengambil ibrahnya, ada dengan perumpamaan. Ini salah satu dengan gaya perumpamaan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berinfak hartanya nih, amwalahum, pakai bahasa jelas amwal, harta. Kada maksud lain, ini dasar harta. Bahasa sederhananya duit. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, fi sabilillah ini kalaunya di ayat biasa kada berhubungan dengan jihad, ya banyak jalannya untuk memenuhi inilah. Untuk ini berarti untuk masjid, mushola langgar, untuk pendidikan tuh ini macam-macam bentuknya. Ada madrasah, ada pesantren, ada tahfiz TK Al-Quran dan macam-macam. Baik itu pulang apalagi itu pendidikan yang sosialnya, bantuan untuk kebutuhan hidup, amwalahum fisabilillah itu. Ya lembaga-lembaga sosial, charity itu bergerak di bidang ini. Bagaimana Allah menggambarkan orang yang berjuang atau yang berinfak hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin, seperti biji ambatat yang tumbuh sab'a sanabil, sebuting biji tumbuh. Nah, tumbuhnya ada 7 cabang. Fi kulli sumbulatin, setiap cabang, anggap 7 cabang lah. Setiap cabang ini akan melahirkan, sebuting cabang ini melahirkan 10 biji. Berarti ada 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Nah, ada tafsiran mengenai angka 7 ini. Kalau di dalam bahasa Arab 7 itu banyak. Dalam bahasa Arab itu 7 itu artinya banyak.
kayak bahasa kita 1001 cara. Nah, padahal bisa kada sampai 1000 atau lebih daripada 1000. Cuma itu menunjukkan banyak. Nah, dalam bahasa Arab 7 itu menunjukkan banyak. Artinya ketika seseorang berinfak di jalan Allah, itu bukan hanya sekadar berinfak biasa, tapi pahalanya ini akan berlipat ganda, karena ini adalah sesuatu perbuatan sosial. Sederhananya aja kayak ini, misalnya ada orang ada mampu, lalu dia kasih sekolah, abah mamanya ada mampu tapi nya anak sekolah, lalu ada orang mengkosinya sekolah, berinfak di jalan Allah. Nah, sekolahnya tuntung sekolah, orang tadi tuntung sekolahnya tamat kuliah itu, lalu begawi sesuai kuliahnya misalnya. Pas ini begawi itu pasti berpikir kada mungkin sampai ke titik itu amunnya kada dibantui, sederhananya gitu. Nah, orang yang kayak ini, orang yang dahulunya dibantu ini minimal ada niat kaina hendak kai tujuan hendak membantu orang, kada kau banyak sedikit. Bila ada kawa jadi pengusaha maulah lembaga, nah itu maulah lembaga, karena dulu sekolah berhasil karena dibantui oleh orang lain. Nah, sederhananya nah misalnya bang kada kayak itu, misalnya tuh nah kada kayak itu ini gasan hidup sorangan aja kayak apa, walaupun hidup gasan sorangan aja diongkosi sekolah, tamat sekolah begawi, nah hidup sorangan aja ada membantu orang lagi kayak apa, paling kada orang yang memberi tadi nih apa nih menghidupkan salah satu dari orang lain, bisa menghidupkan orang lain, mensejahterakan orang lain. Itu hanya penting, belum lagi yang banyak. Makanya ujar Nabi, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dengan pengasuh anak yatim kahataini fil jannah. Parak. Karena apa? Karena orang apa nih pengasuh anak yatim itu ya hartanya, ya tenaganya itu jalan juga itu. Nah, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halakal aktsarun illa man qala bil mali kadza wa kadza. Nah, ini hadis ini tentang apa? Al-hatsu 'ala shadaqati fi wujuhil khairi. Nah, ini hadis halakal aktsarun illa man qala bil mal kadza wa kadza hakaza wa hakaza. Ini adalah hadis tentang al-hatsu 'ala shadaqah, anjuran untuk bersedekah fi wujuhil khairi, di jalan kebaikan. Memberi orang, memberikan harta untuk jalan kebaikan. Bisalah memberi kebaikan, memberikan sumbangan untuk jalan kejahatan, bisa ya. Kumpulan duit gasan apa? Menonton apa ngarannya nih? Melihat gasan konser apa nih bajunya kada mengaruan, nah bisa. Anak mana tulak, anak diskotik ya, anak kembali duit, nah itu juga sedekah untuk apa? Fi wujuhi syarri, jalan kejahatan. Nah, ujar Imam Ghazali, fa'lam anna infaqal mali fil khairat ahadu arkanid din. Menginfakkan harta ini, al-mal, harta ini fil khairat, dalam kebaikan, ahadu arkanid din, salah satu pondasi atau tiang agama. Kalau kita lihat waktu awal-awal Nabi Muhammad SAW berdakwah itu, penyokong dana utama Nabi Muhammad ini adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ada riwayat memadahkan harta Siti Khadijah itu di Mekah 2/3 harta di Mekah itu duit Siti Khadijah, saking banyaknya 2/3 perputarannya tuh. Besar rugi benar. Rugi. Jadi di surah Ad-Duha yang wa wajadaka
wa wajadaka ailan fa aghna. Itu maksudnya Nabi Muhammad. Asalnya Nabi Muhammad ini orangnya biasa saja, duitnya biasa saja. Wa wajadaka ailan, ailan ini kalau disarti miskin, Bang. Fa aghna, maka jadi sugih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah ini diongkosi oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Disokong, makanya di sini Imam Ghazali membedakan apa? Infakul mal ini adalah ahadu arkaniddin, salah satu tiang agama. Itu. Lalu juga banyak budak-budak yang masuk Islam. Zaman Nabi awal berdakwah itu banyak budak-budak yang masuk Islam. Budak ini posisinya nih sangat lemah, kada dia bisa apa-apa. Hak hidup tuh gin kada ada. Hak hidup tuh ada. Jadi budak ini terserah tuannya. Jar tuannya jagakan kebun, jaga kebun. Jagakan binatang ternak, jaga binatang ternak. Budak ini memang diberi makan nih, dibajui juga. Cuma hak untuk melakukan aktivitas selain begawe yaitu sangat terbatas. Nah, apa-apa. Kada kaunya melarikan diri dari tuannya, ada kawa. Pokoknya sangat terkekang. Nah, waktu awal Nabi berdakwah itu banyak budak yang masuk Islam. Dan setelah diketahui oleh tuannya disiksa macam-macam siksaannya. Ini ada yang budak, ada juga orang lemah. Orang lemah ini kan secara perekonomian sulit, secara sosial kada ada bisi posisi. Kayak itu orang lemah itu nah. Lemah ekonomi, lemah sosialnya, lemah kedudukannya. Itu kayak Ammar bin Yasir. Lain budak juga, Bang. Cuma orang lemah kayak susuruhan kayak itu. Nah, Bilal ini siksaannya ya dijamur di bawah terik panas matahari, panas Arab lah, lain panas pada kita. Dijamur, tangan diikat, diandaki batu ganal di awak. Lagi nah mandir sampai anu aja sini menyambat ahadun ahad pakai itu lagi. Abu Bakar lewat di Tokari Sidin. Tokari budak tuh lah mendihargai itu nah. Misalnya wah ini bisa sampai 3 miliar. Mun ada tuh nah, sampai 3 miliar. Apalagi budaknya tuh kayak Bilal inilah lakian hanum kuat. Nah itu larang. Budak nang itu larang. Yang gesan begawian nah itu larang. Begawian. Apalagi cekatan nah makin larang tuh. Bilal ini apa ngarannya nih lagi larang gak tuh? Secara larang gak tuh? Pas Sayyidina Abu Bakar lewat, melihat Bilal disiksa, takuni Abu Bakar kan Umayyah nih dijual kah saja. Aku ini kemenokari. Saya ini harganya dia tokari Sayyidina Abu Bakar. Yang mana duitnya? Makanya waktu Sayyidina Abu Bakar bulik, Abu Sidin tuh belum Islam waktu itu. Abu Quhafah tuh. Maaf ya menukar budak jar. Soalnya Sayyidina Abu Bakar imbah nukar di lapas Sidin. Kadegasan begawian. Ya kayak ibarat nukar burung tuh. Nukar burung di pasar pal 7 hari Ahad. Nukar 5 ikong. Total ada 2 juta. Imbah sampai ke rumah dilepas. Jadi tahu kan tukang burung. Apa pian jar nukar gesan lapas. Atau imbah menukar langsung dilapas situ-situ juga dia dapat orang menjual burung. Nyata dia tahu kan orang. Sayyidina Abu Bakar itu kayak itu menukari Bilal dilapas. Kenapa Pak? Nah, itulah kenapa jadi infakul mal ahadu arkaniddin. Setelah 10 tahun kemudian Siti Khadijah lah. 10 tahun kemudian 10 tahun kenabian, umur Nabi kira-kira 50 tahun, Siti Khadijah tuh meninggal. Nah, waktu Siti Khadijah meninggal tuh harta Sidin tuh sudah habisan dah. Habisan untuk menyumbang di jalan dakwah. Waktu awal Nabi berdakwah Siti Khadijah tuh membackup dana. Nah, yang paling berasa benar itu waktu Nabi Muhammad, keluarga Sidin, Bani Hashim, Bani Muthalib, ingin sahabat yang lain di embargo muqata'ah maliyah, embargo ekonomi. Jadi orang-orang Mekah, kafir Quraisy Mekah itu membuat petisi tidak boleh berinteraksi, bertransaksi dengan Nabi Muhammad, keluarganya, Bani Hashim, Bani Muthalib dan yang lainnya. Itu.
Berapa tahun? 3 tahun. Tapi bener kita embargo tuh. Ya. Amun secara negara lah, bila negaranya nih makmur, maksudnya sumber daya alamnya, SDA-nya tuh lengkap aja aman. Tapi bilanya kadeda apa-apa, ngalih apa-apa. Nah, embargo ekonomi yang Nabi Muhammad rasakan itu yang ngalih serabanya. Duit ada, anak membatu tukar kada kawa, karena salah satu embargonya itu kada boleh menjuali dengan Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Kada boleh, duit ada, anak kawa. Nukar kada kawa, berjualan kada kawa juga. Berjualan kada kawa juga, sampai hubungan pernikahan juga disuruh diputus. Nah, anak Nabi Muhammad itu Ruqayyah dan Ummu Kalsum adalah minantu Abu Lahab. Minantu Abu Lahab. Setelah keluar qoror penetapan muqatta'ah tadi, langsung dicerai anak Abu Lahab berdua. Anak Abu Lahab itu berdua, kawin lawan Ummu Kalsum lawan Ruqayyah, langsung dicerai. Nah, dicerai tuh. Ada seikung lagi anak Nabi yang sudah kawin waktu itu, ngarannya Zainab. Lakinya ngarannya Abul As. Abul As ini belum Islam waktu muqatta'ah itu. Ini sekitar tahun 6 Hijriah kurang lebih. Waktu di embargo, Abul As ini disuruh keluarganya, orang-orang kafir Quraisy juga disuruh mentalak Zainab. Ada akun, ini belum Islam tapi kada akun. Amunnya yang anak Abu Lahab hakon gitu. Abul As kada hakon, tapi di Islam kada juga bang. Dan Abul As ini karena pas perang Badar tertawan, termasuk yang ditawan kayak itu. Dan yang menabusinya Zainab, menabusinya pakai kalung almarhumah, nah itu bahasanya almarhumah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Di julung wadah Nabi kalungnya, tak ingat Nabi Siti Khadijah dibebasakan Abul As. Imbahnya tuh masuk Islam bang Abul Asnya. Cuma waktu muqatta'ah termasuk ada hakon memutus pernikahan. Jadi dalam Nurul Yakin itu diriwayatkan sampai Nabi Muhammad dan sahabat waktu itu saking kadang kalau ditukar, kalau dimakan daun. Jadinya dia embargo tuh keluar kota Mekah, mungkin ke pinggiran kota Mekah, di luar kota Mekah. Ya kayak ibarat di Banjar nih mungkin kayak di Gambutnya kah. Nah itu. Makan apa nang ada ya makan daun. Makan daun ya. Amun rancak lo, amun kada begawi wadah kita. Amun kada begawi apa bari makani anak, bari makani bini lawan anak batu kah? Nah, amunnya Nabi ini dasar daun nih makan. Kada nabinya kalau sahabat yang lain makan daun. Kada tahu lo nah daun apa dimakan? Daunnya daun apa? Kada tahu daunnya. Cuma maksudnya asal ada yang dimakan kayak itu nah. Asal ada yang dimakan. Dasar sakit badan kalau ditukar ya Pak. Kita bayangkan aja kayak ini nah. Sebanjaran, amun ini anggap pokoknya kayak sebanjaran, baris ke didi lagi. Apa nih makan? Apa nang ada ya? Snack untung ada. Zaman dahulu kan ada kayak itu. Apa nang ada? Makanya daun kurma ya kan? Jadi sangat terbatas sampai seitu. Nah, di saat-saat yang genting tadi, itu kan kada apa-apa. Begawi ngalih, nah begawi kada awa. Itu yang membackup makanan selama 3 tahun itu Siti Khadijah duit Sidin. Jadi Sidin mengongkosi nang berapa ratus manusia, Sidin mengongkosi berataan. Makanya ujar malaikat Jibril, Siti Khadijah ini sudah ada rumah di surga. Sudah ada di rumah surga tuh. Kada kita membayangkanlah orangnya hidup di dunia nih, masih aktivitas sehari-hari, pian sudah ada rumah di surga. Inilah yang dikubur, jauh daripada kubur, di surga, sudah ada di surga. Itu kayak misalnya orang hanya masuk kuliah, ikam kayaknya lulus komlot paling cepat lulus kuliah. Nah, mbah lulus kuliah pasti langsung begawi. Nah, itu sudah ukuran dunia luar biasa dah. Ini langsung surga Siti Khadijah. Dan di antara semua istri Nabi, Nabi Muhammad ini yang monogami dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha.
Jadi masyarakat Mekah waktu itu, kada Mekah aja bang, masyarakat dunia waktu itu, nah masyarakat dunia waktu itu ya di Arab, Persia, Romawi, bilanya tokoh, pejabat kah, orang sugih kah, bebini banyak biasa aja. Dunia waktu itu tuh nah, dunia waktu itu malahan kan perempuan itu kan ada harganya kayak itu nah, ada harganya kayak terserah aja. Intinya di dunia waktu itu batasan istri kadeda terserah aja siapa kah, berapa banyak kan, biasa aja, kada aneh, biasa aja. Kayak di Malaysia tuh poligami biasa aja. Nabi Muhammad di Mekah itu selama bersama Siti Khadijah tidak menikahi perempuan lain. Itu luar biasa. Kita balik misalnya di komplek bersama, seberataan beristri satu, lalu ada satu keluarga istrinya 3, itu malah lain, abot dah, kayak lain, kayak lain kan. Nah Nabi Muhammad di Mekah waktu itu rata-rata orang-orang itu beristri lebih dari satu. Nabi Muhammad istri beliau cuma Siti Khadijah radhiyallahu anha, karena posisinya yang luar biasa. Karena sini tadi apa, infakul malnya kada berukur. Nah fa innal mala mahbubul khalqi wa hum ma'muruna bihubbillah wa yad'una al-hubba bi nafsil iman faja'ala badal mal mi'yaran li hubbihim. Kecintaan seorang hamba terhadap harta itu luar biasa, dan kita ini juga disuruh mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan apa nih, tanda bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Mengorbankan harta untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa jadi Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu salah satu al-asyrah mubasysyirin bil jannah. Jadi waktu sampai di Madinah ada sumurnya pun Yahudi. Kaum muslim ini bilanya anak mencibuk banyu nukar bayar gitu. Mencibuk banyu, cil nukar banyu di sumur 2 ember. Oh iya 2 ember 50.000. Pokoknya larang, Yahudi ini menjual larang. Ya Sayyidina Utsman, nah kasihan bener nih nukar. Datangi Sayyidina Utsman Yahudi tadi, nukari bang sumur nih, kadang kok udah berjual dari Yahudinya. Sayyidina Utsman ini kadang kehabisan akal, kayak ini aja nanti Sayyidina Utsman, aku tukari sehari. Tapi ini kan sumur masih menikam, aku tukari sehari. Sehari itu kan maksudnya kayak ini nah, Selasa jatah ikam, Selasa jatah kayak itu aja gini. Ayo jadi Yahudi, akon Yahudi. Jadi jatah Sayyidina Utsman sak bergantian. Nah, lalu apa yang digawe Sayyidina Utsman? Apakah Sidin nukar sumur gasan rumah seorang kah? Kada. Sidin wakapakan jatah Sidin tadi gasan kaum muslimin. Itulah aduh ini karanya lo wakaf air. Nah kayak itu. Wakaf air. Wakaf air ini gasan siapa aja? Kada terbatas Islam aja. Siapapun wakaf air ini berlaku. Ditukar Sayyidina Utsman sumur tadi jar Sayyidina Utsman dengan kaum muslimin, silahkan ambil banyu itu pas giliran hari aku. Nah kada usah bayar, ambil banyunya kira-kira cukup 2 hari. Jadi misalnya sehari itu 2 ember, maka cipok 4 ember. Ujar Sayyidina Utsman, hakonai kon benar gratis mencibuk. Akibatnya adalah pas giliran Yahudi berjualan banyu ada payo, karena orang sudah mengambil banyu berbanyak. Jadi Yahudi mun kayak ini rugi terus apa nih? Kada ada menukari banyu lagi, lalu dijual Yahudi sumurnya beratalan lawan Sayyidina Utsman. Diwakapan Sayyidina Utsman anunya pengarahnya nih sumurnya tadi diwakapakan gasan kaum muslimin. Sampai ini masih ada lagi. Jadi sumurnya nih wakaf mbah tuh ada kabun kurma parak situ. Nah itu pakai banyu itu. Memang wah ini sumurnya kada ada lagi dah. Cuma manfaat apa ya?
kontribusi hasil dari yang itu tetap dikelola sampai hari ini dari sumur Sayyidina Utsman tadi. Nah itu yang wakaf ini yang jadi sedekah jariyah tuh, nah modalnya nah itu dari Sayyidina Utsman, luar biasa. Yang sampai Sayyidina Utsman itu hartanya tuh, kapilah dagang sidin tuh sampai ke Madinah kan bawa untanya membawa barang, beguyang tanah tuh nah, saking banyaknya kayak kita di sini lewat truk anggap aja truk truk Pertamina nang 50.000 liter lewat beguyang. Nah kota Madinah beguyang waktu kapilah Sayyidina Utsman itu lewat. Ujar Sayyidina Utsman, ini seberataan fisabilillah. Waktu itu hendak tulak perang, ini berataan untuk perjalanan perang dari Sayyidina Utsman. Ada bertakar lagi. Nah, karena apa nih, infaqul mal fil khair ini adalah ahadu arkaniddin, maka pahalanya ini kada terbatas juga. Makanya tadi bahasa di ayat Al-Qur'an ini, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah telah melipat gandakan bagi yang Allah kehendaki. Allah lipat gandakan bagi yang Allah kehendaki. Kada terbatas hartanya. Makanya bilanya orang apa ngarannya nih ketujuh menyumbang tuh bertambah hartanya model kayak itu. Tapi ini disesuaikan dengan kemampuan iman juga gitu. Sayyidina Abu Bakar itu iman sidin tuh kada kau ditakar lagi. Tinggi benar sudah. Amun tinggi benar, amun banyak benar, amunnya dalam benar. Nah itu Sayyidina Abu Bakar tuh kayak itu imannya. Makanya sih ketika ada perintah siapa nak menyumbang, Sayyidina Abu Bakar tuh habis menyumbang. Karena level Sayyidina Abu Bakar itu luar biasa dah. Yang jajar Nabi misalnya buzina imanu jami'in nas, misalnya ditimbang iman manusia seberataan sebelah sini, Sayyidina Abu Bakar sebelah sini, masih barat Sayyidina Abu Bakar sorangan. Makanya Sayyidina Abu Bakar tuh menyumbang harta berataan tuh nah ada apa? Sayyidina Umar ini yang konsep sedekah aturannya tuh nah kita paham. Sayyidina Umar itu setengah aja sidin ngawa. Jadi ada momen jar Nabi siapa hendak menyumbang itu. Sayyidina Umar nih himung dah kau menyumbang setengah harta sidin. Banyak bener dah tuh. Banyak dah. Banyak alhamdulillah banyak dah. Datang Sayyidina Abu Bakar ditakoni kayak betul takon nih berapa kamu bakar menyumbang, aku berataannya. Nah lagi dah Sayyidina Umar. Ya bener dah seberataan tuh. Kenapa gerang? Sayyidina Abu Bakar tuh siapa? Gerang anak sidin Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, perempuan yang dapat tazkiyah langsung dari langit bahwasanya perempuan yang suci. Yang hadis Nabi yang lain aja datang ke rumah adalah iwak kadeda mau itu puasa itu di rumah Siti Aisyah. Rumah Siti Aisyah aja ke istri lain bisa lain pulang kisahnya, itu di rumah Siti Aisyah. Kayak apa ya? Nabi datang, iwak adalah kadeda, kayak itu puasanya kita enggak. Amunnya konteks kekinian, iwak adalah nakoni iwak, mulai semalam kada makan lapar bener paruh, boy puasa lah pulang. Kan jaga ibarat tuh ini kan bisa itu. Saya dari Aisyah ada jan Nabi, oh kadeda puasanya kita deh. Mun kayak itu aku puasa aja Nabi kada abot, Siti Aisyahnya kada abot waktu itu. Karena ada pulang kan di ayat lain kisahnya yang istri-istri Nabi itu hendak minta tambahan uang belanja, lain pulang kisahnya. Cuma waktu nang dalil puasa sunat tenang. Nah itu dalilnya itu di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mbah itu pulang di sana Siti Aisyah ngarannya Asma binti Abu Bakar. Asma ini yang mengantarkan makanan waktu Nabi Muhammad lawan Abu Bakar di Gua Sur. Itu nang terangan. Nah keluarga Sayyidina Abu Bakar tuh kayak itu. Kawa tuh nang seberatan habis. Amun Sayyidina Umar, nah kata orang lain. Sayyidina Utsman lain pulang. Nah itu ada ukuran-ukurannya. Cuma memang di zaman sahabat itu al-isarnya itu nah
Al-isarnya itu luar biasa. Jadi ada pernah kejadian waktu kaum muhajirin hanya sampai di Madinah. Muhajirin inilah dasar kadang bawa duit. Yang kaum bawa duit itu pesampat Abu Bakar. Nah, sampat bawa duit jadi. Yang lain tuh banyak kan sampat bawa duit. Yang penting pindah nah itu aja. Jadi sampai ke Madinah tuh banyak yang kadida harta kadida apa-apa. Makanya kan Nabi persaudarakan dengan kaum Ansar. Ada yang dimalamakan sini, malamakan sini. Jadi ada sebuah keluarga Ansar memalamakan bebuhan muhajirin malam hari ini. Belum makan lagi nih yang muhajirin bermalam nih. Belum makan lagi. Lalu jarnang laki memadahi lonong bini. Anu ada kaki kita lagi iwak ada ya. Tapi cukup gasan ke anak-anak aja. Masuk ada lagi. Anu gin. Anak guringakan digin. Anak guringakan aja di waktu gesan itu tamu kita bukan muhajirin hanya pindahan itu jigin anak-anak guringakan aja jarang bini ayuha sudah nah anak disuruh guringan makan belum siapa guringakan guring lalu makanan tadi disuruh ngon tamu ini kan kada tahu dikira di rumah nih makanan dah padahal itu bang makanan yang ada isoknya langsung turun ayat apa? Memuji keluarga tadi. Al-isar itu mengutamakan orang lain dalam hal keduniaan. Langsung turun. Ini levelnya kayak buhannya tuh. Itu. Amunnya kawa, nah berarti masuk dalam kategori ayat tersebut. Yang ya sampai kawa tahan istrinya nang kayak apa? Anaknya ya juga. Karena tapi abut berarti anaknya bangun lapar bae. Kadang bahasa bebangun tuh nah. Ada guring aja nang anaknya tuh untung tuh kisahnya tuh guring aja. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi Sidin itu pendatang di kota Mekah, lain orang Quraisy, asli pendatang, lain orang Quraisy sampai di Mekah berusaha sekalinya sukses benar, banyak duit, usahanya berhasil, rumah ganal, harta banyak. Lalu si Dini hendak hijrah ditangati oleh orang kafir Quraisy. Jangan hijrah, aneh benar. Banyak benar ikam sudah berujung di Makkah nih, makanya benar hendak hijrah lah. Ujar Suhaib bin Sinan Rumi, tawarannya nih luar biasa. Kayak ini aja nah. Tuh hartaku tuh banyak loh, rumah, aset, membahas gitu ini ada surat tanah. BPKB Lamborghini dan BPKB Ferrari itu ada tuh surat tanah di pinggir jalan Ahmad Yani di rumah tuh nah banyak kalau tuh hartanya ambil berataan asal aku kawa hijrah ke Madinah. Oke, ayo aja hijrah Sidin, hijrah desa ditinggal harta seberatan tuh habis ditinggal padahal Sidin mulai nol merintis di kota Mekah tuh datang ke Mekah itu nol sukses benar kayak tuh. Sekalinya pas turun perintah hijrah sih ditinggal beratan harta tinggal hijrah ke Madinah deh karena kan termasuk negosiasi tawaran jadi asal aku diberiakan aja hijrah ke Madinah ayo ambil aja beratan. Nah itu sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Makanya di ayat Al-Qur'an itu ketika menyebutkan sahabat Nabi radhiyallahu anhum Allah meridhai mereka. Karena tadi ada malah ketika Nabi menggambarkan itu. Makanya tadi di ayat awal yang dikutip oleh Imam Ghazali di surah Al-Baqarah ayat 261 ini wallahu yudha'ifu liman yasha ini itu gambaran betapa tidak terbatasnya ganjaran orang-orang yang menyumbangkan hartanya fi sabilillah itu cumalah yang ini nih ada pembahasannya ada ngarannya zakat ada ngarannya sedekah bukan menyumbang kada belampu ada ini gasan bayar zakat, ini gasan sedekah, zakat dulu dibayari, hanya sedekah. Nah itu. Ada yang bahasa bilanya sampai waktu berzakat dulu, jangan sedekah kayak itu. Ada yang sedekah dulu, maka zakat wajib. Tuh hutang timbul zakat, nah itu.
Ini bilanya sudah sampai temponya. Misalnya kan kayak zakat emas itu 85 gram, waktunya setahun. Jadi misalnya dalam setahunan, ini kan kita ini sudah Rabiul Akhir. Misalnya tahun tadi, tahun 1443 Hijriah, bersimpanan emas 90 gram. Sampai tahun ini, bulan Rabiul Akhir ini juga emasnya masih ada lagi, kada apa-apa, dasar disimpan. Nah itu berarti sampai setahun ngarannya haulnya sudah sampai, nisabnya hitungannya sudah sampai, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5%. Nah, wajib dikeluarkan. Misalnya bersimpanan itu mulai bulan Rabiul Akhir, wajib itu dikeluarkan. Soalnya ada bisi duit 10 juta disumbangkan lah dulu. Kada zakatnya bayari dulu, imbah zakatnya sudah beres, hanya anak menyumbang. Nah itu dong wajib dulu. Sama kayak sembahyang tahajud kah, sembahyang subuh wah. Sembahyang subuh dulu diutamakan, hanya sembahyang sunat. Jangan sampai sembahyang karena padilah sembahyang tahajud itu luar biasa. Sembahyang tahajud ini meninggikan derajat, waktu yang paling mustajab berdoa. Bah itu pulang Allah Ta'ala turun, rahmat Allah Ta'ala turun di waktu sahur itu. Dan orang yang beristighfar di waktu sahur ini mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, luar biasa. Yang subuh jam 7. Nah, kada kayak itu. Yang wajib dulu selesai, hanya yang sunat. Amun masalah infakul malnya apa? Berarti zakatnya ini harus paham hukumnya, jadi beres, hanya bersedekah. Tapi bilanya hartanya nih kada sampai-sampai, bang berzakat. Hitungan zakat nih kada sampai-sampai, berarti kayak apa bang? Masih ada jalan bersedekah. Nah, karena hitungan zakat nih banyak, kecuali yang ini hitungan zakat profesi. Ini sedikit. Kalau zakat emas 90 gram banyak tuh. Dalam setahun kada terpakai. Sapi 30 ikong banyak. Kambing 40 ikong banyak. Unta 5 ikong banyak juga. Yang pindah sedikit itu adalah zakat pertanian. Sedikit aja kayak itu. Kada terlalu banyak. Hitungan nisabnya tuh nah, ada terlalu banyak. Terakhir, ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai zakat, innaha awsahu amwalin nas. Jadi kenapa harta zakat ini harus kita berikan? Karena harta zakat ini adalah penyuci daripada harta kita. Dan zakat yang dikeluarkan itu adalah innaha awsahu amwalin nas, adalah kotoran dari harta yang kita miliki. Kiasannya itu harta yang kotor, maka jangan sampai kita simpan. Kalau harta kotor kita simpan banyak, itu akan mengotori harta yang lain. Makanya harus dikeluarkan. Insyaallah berikutnya al-aslu tsalis fis siyam, tentang puasa. Ta'ala ridha. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.